Selamat pagi, Bapak Irmus Riza Harahap, selaku Kepala Prodi Administrasi Bisnis dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Yovana Karen, mahasiswa Prodi Administrasi Bisnis 6G dengan NIM 2205092041. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan kegiatan magang saya yang telah saya laksanakan di PT Bank Sumut Kantor Pusat Medan. Topik utama yang saya angkat dalam laporan ini adalah penyesuaian ketentuan operasional yang berfokus pada proses penyusunan dan penyesuaian dokumen operasional oleh bidang standar prosedur operasional atau bidang SPO, khususnya berdasarkan hasil pengujian dari Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan. Melalui presentasi ini, saya ingin menyampaikan bagaimana ketentuan operasional ini disusun, diuji, direvisi, hingga disahkan untuk mendukung kegiatan operasional yang efektif, efisien, dan sesuai regulasi di PT Bank Sumut. Adapun latar belakang yang saya rancang mengenai laporan magang ini, yang pertama adalah kepentingan magang dalam pendidikan vokasi, di mana magang memberikan pengalaman kerja langsung, melatih adaptasi, berpikir kritis, pemecahan masalah, serta komunikasi profesional saya, terutama dengan rekan-rekan kerja di PT Bank Sumut. Kemudian yang kedua, tujuan magang saya sebagai penulis adalah magang merupakan syarat kelulusan bagi mahasiswa D3 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Medan. Kemudian yang ketiga adalah kesesuaian bidang SPO dengan program studi saya di Politeknik Negeri Medan, di mana bidang SPO ini relevan dengan kompetensi administrasi bisnis, khususnya dalam pengelolaan dokumen dan kebijakan operasional. Kemudian yang keempat, peran bidang SPO adalah bertanggung jawab dalam penyusunan ketentuan atau prosedur operasional berdasarkan dasar hukum dan regulasi perbankan yang ada. Yang terakhir adalah produk-produk yang dirancang oleh bidang SPO sendiri itu terdiri dari surat keputusan, surat edaran, surat instruksi, standar operating procedure atau SOP, dan juga pedoman Bank Sumut atau PBS. Nah, selama menjalani kegiatan magang, saya mendapatkan beberapa manfaat penting sebagai mahasiswa di Politeknik Negeri Medan, terutama di pendidikan vokasi. Pertama, saya memperoleh gambaran nyata tentang dunia industri kerja sendiri. Hal ini membuat saya belajar bagaimana cara berinteraksi secara profesional dan juga beradaptasi di lingkungan kerja yang sesungguhnya. Yang kedua, saya menambah wawasan dan pengalaman khususnya di bidang operasional, terutama dalam penyusunan surat-surat ketentuan operasional, di mana proses ini dilakukan melalui pengujian kelayakan bersama dengan divisi-divisi terkait di PT Bank Sumut seperti Divisi Manajemen Risiko dan juga Divisi Kepatuhan. Terus yang ketiga, saya mendapatkan kesempatan untuk mempraktikkan ilmu yang ada di Politeknik Negeri Medan selama ini secara langsung bersama rekan-rekan kerja di PT Bank Sumut. Hal ini benar-benar melatih kemampuan adaptasi saya terhadap lingkungan yang baru dan memperkuat soft skill yang dibutuhkan di dunia kerja nantinya. Selanjutnya, selain memberi manfaat bagi saya sebagai mahasiswa, kegiatan magang ini juga memberikan dampak positif bagi Politeknik Negeri Medan sebagai institusi pendidikan dan juga perusahaan tempat saya magang. Untuk Politeknik Negeri Medan sendiri, magang menjadi sarana untuk menjalin kerjasama yang baik dengan dunia industri, dalam hal ini seperti PT Bank Sumut Kantor Pusat Medan. Kerjasama ini penting untuk membangun koneksi yang berkelanjutan antara kampus dan juga PT Bank Sumut sendiri. Kemudian dari pelaksanaan magang ini, Politeknik Negeri Medan juga bisa mendapatkan feedback yang baik dan juga masukan dari pihak PT Bank Sumut. Masukan ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan kurikulum pendidikan supaya semakin relevan dengan kebutuhan industri kerja pada saat ini, di mana ini sangat dibutuhkan sebagai mahasiswa yang berpendidikan di bidang vokasi. Lalu tidak kalah penting juga kegiatan magang ini
juga ikut serta dalam meningkatkan citra positif Politeknik Negeri Medan sebagai institusi pendidikan di hadapan masyarakat dan juga dunia industri. Melalui program ini, pihak kampus juga dapat mengetahui sejauh mana keterampilan kami mahasiswa selama perkuliahan dapat diterapkan secara langsung dalam dunia pekerjaan. Kemudian, pelaksanaan program magang juga memberikan manfaat langsung bagi PT Bank Sumut Kantor Pusat Medan. Yang pertama, kehadiran mahasiswa magang dapat membantu meringankan beban kerja staf, khususnya dalam hal penyusunan surat keputusan dan surat edaran, dan juga serta proses perbaikan-perbaikannya. Yang kedua, melalui partisipasi kami sebagai mahasiswa dalam program ini, yaitu program magang, PT Bank Sumut menunjukkan kepeduliannya terhadap pengembangan sumber daya manusia, khususnya generasi muda. Hal ini tentu berdampak positif terhadap citra perusahaan, yaitu PT Bank Sumut sendiri. Dan yang terakhir, dengan adanya kerjasama magang ini, hubungan baik antara PT Bank Sumut dan Politeknik Negeri Medan dapat terus terjalin. Ini juga membuka peluang agar PT Bank Sumut lebih dikenal di kalangan akademis sebagai tempat yang mendukung pembelajaran dan pengalaman kerja nyata bagi mahasiswa. Selama kegiatan magang, saya ditempatkan di PT Bank Sumut Kantor Pusat Medan yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, nomor 18 Medan. PT Bank Sumut ini adalah badan usaha milik daerah atau BUMD yang bergerak di sektor perbankan. Saya menjalani program magang di bidang SPO, salah satu bidang yang berperan penting dalam menyusun dan mengelola ketentuan operasional bank. Adapun masa magang berlangsung selama 3 bulan, dimulai dari tanggal 6 Januari 2025 sampai 27 Maret 2025. Dengan jam kerja kami di sana itu mulai dari hari Senin sampai hari Jumat pukul 8 pagi sampai 5 sore, kecuali di bulan puasa kemarin hanya sampai setengah 5 sore saja. Sementara itu libur kerja berlaku di hari Sabtu, Minggu, dan Hari Besar Nasional. Selanjutnya, untuk memberikan sedikit gambaran tentang tempat saya magang, berikut adalah sejarah singkat dari PT Bank Sumut. Yang pertama, di tanggal 4 November 1961, PT Bank Sumut ini didirikan masih dengan nama BPDSU atau Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara. Kemudian di tahun 1962, statusnya ini berubah jadi Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, di mana kepemilikan sahamnya ini berasal dari pemerintah daerah tingkat 1 dan 2 se-Sumatera Utara. Selanjutnya pada tahun 1999, bentuk hukum bank ini berubah menjadi Perseroan Terbatas atau PT dengan nama resmi sebagai PT Bank Sumut. Kemudian pada 18 Oktober 2004, PT Bank Sumut ini memperluas layanannya dengan membuat unit usaha syariah atau UUS sebagai bentuk pengembangan layanan berbasis prinsip syariah, dan di kantornya sendiri bidang UUS ini berdekatan posisinya dengan bidang SPO tempat saya bekerja, yaitu di tempat saya magang, yaitu di lantai 9. Selanjutnya, saya akan menyampaikan visi dan misi dari PT Bank Sumut sendiri sebagai landasan utama dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Yang pertama, visi PT Bank Sumut adalah menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang, serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat. Kemudian untuk misi, mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara profesional dan didasarkan pada prinsip-prinsip compliance. Apa itu prinsip compliance? Yaitu di mana PT Bank Sumut memastikan sistem kerja mereka berjalan sesuai dengan hukum dan regulasi perbankan yang berlaku. Dengan misi dan visi tersebut, PT Bank Sumut terus berkomitmen untuk menjadi lembaga keuangan yang terpercaya dan berkontribusi besar terhadap pembangunan daerah. Selama menjalani kegiatan magang di PT Bank Sumut, Kantor Pusat Medan, saya ditempatkan di bidang SPO. Adapun beberapa tugas utama yang saya laksanakan, yang pertama,
melakukan penyesuaian ketentuan operasional, khususnya dalam bentuk surat keputusan atau SK dan surat edaran atau SE, di mana penyesuaian ini dilakukan berdasarkan hasil pengujian bersama Divisi Manajemen Risiko dan juga Divisi Kepatuhan. Kami melakukan penyesuaian ini berpatokan dengan lembar tindak lanjut dari kedua divisi terkait. Kemudian yang kedua, kami melakukan sosialisasi terkait e-form kepada petugas keamanan yang ada di lingkungan PT Bank Sumut. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan sistem digitalisasi form supaya proses operasional menjadi lebih efisien dan terdokumentasi dengan baik. Dan adapun kegiatan yang kami lakukan mengenai sosialisasi tersebut seperti ini, saya dengan rekan saya menemani karyawan yang ada di bidang SPO dalam melakukan kegiatan sosialisasi penggunaan e-form pembukaan rekening perorangan. Jadi di sini kami membantu Bapak bidang SPO di dalam mencatat apa saja error yang terjadi sehingga kami bisa melaporkan ke pihak terkait seperti bagian teknologi informasi. Kemudian kami membantu security ini untuk proses login, apakah mereka perlu menggunakan KTP, apakah ada permasalahan ketika mereka mengupload KTP mereka dan sebagainya. Handphone nasabahnya, bukan handphone Bapak. Ingat kembali ya, Bapak-Bapak ya. Oke. Kemudian handphone nasabahnya, bukan handphone Bapak. Ingat kembali ya, Bapak-Bapak ya. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian pembahasan. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai penyesuaian ketentuan operasional di PT Bank Sumut. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menyesuaikan ketentuan operasional agar sejalan dengan kebijakan internal, regulasi eksternal seperti POJK, ketentuan Bank Indonesia, dan lain-lain, serta prinsip manajemen risiko dan kepatuhan. Proses penyesuaian ini dilakukan berdasarkan hasil pengujian bersama Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan. Dan hasil yang dicapai melalui kegiatan ini seperti yang pertama, peningkatan kualitas dan kesesuaian setiap ketentuan operasional. Kemudian yang kedua, jaminan bahwa setiap ketentuan telah melalui proses pengujian yang sistematis. Yang ketiga, dukungan terhadap kelancaran sistem kerja di lingkungan PT Bank Sumut. Kemudian kita masuk ke fungsi utama bidang SPO di dalam penyesuaian ketentuan operasional. Yang pertama, menyusun, menindaklanjuti atau mereview, dan mengevaluasi seluruh ketentuan operasional untuk unit kantor. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab atas penyusunan dokumen-dokumen seperti pedoman Bank Sumut atau PBS, surat keputusan, surat edaran, surat instruksi, dan juga SOP. Nah, seluruh kegiatan ini menunjukkan bagaimana bidang SPO ini berperan begitu penting dalam menjaga kesesuaian ketentuan operasional PT Bank Sumut dan juga kelayakannya secara legal. Kemudian kita akan membahas secara lebih detail mengenai tahapan penyesuaian ketentuan oleh bidang SPO yang terdiri dari beberapa proses penting. Yang pertama, penyusunan draft ketentuan. Penyusunan draft ketentuan ini dilakukan berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan Bank Indonesia, dan juga pedoman Bank Sumut. Hasil penyesuaian ini dituangkan ke dalam format yang sudah ditetapkan di dalam pedoman Bank Sumut. Jadi, dalam penyusunan ini, Bapak SPO akan menyusunnya sesuai dengan rancangan yang sudah terdapat di PBS, tinggal menuangkan ide dan isi pikiran yang ada, dan juga harus sesuai dengan regulasi yang ada, seperti di POJK, ketentuan Bank Indonesia, dan juga yang ada di pedoman Bank Sumut sendiri. Kemudian kita akan berfokus contohnya pada surat keputusan yang dibuat oleh bidang SPO
sebagai salah satu dokumen utama memiliki struktur yang terdiri dari menimbang, mengingat, dan juga memutuskan. Dalam hal menimbang, di sini menjelaskan alasan dan latar belakang keputusan ini dibuat. Kemudian yang kedua bagian mengingat menyebutkan dasar hukum atau peraturan yang mendasari keputusan tersebut. Dan yang ketiga memutuskan isi keputusan yang mencakup ketentuan yang harus dilaksanakan dan masa pemberlakuan ketentuan ini. Kemudian yang kedua ada pengujian ketentuan. Di sini adanya kolaborasi antara divisi manajemen risiko dan divisi kepatuhan dan dilakukan untuk menguji kelayakan dan kesesuaian ketentuan yang sudah disusun. Pengujian ini menggunakan alat-alat pendukung seperti proyektor, laptop, serta format daftar hadir yang wajib diisi oleh setiap partisipan yang mengikuti pengujian untuk memastikan kelancaran rapat. Nah, selama proses pengujian ini, bidang SPO menyampaikan ketentuan yang sudah dirancang dan akan menerima tanggapan dari divisi terkait seperti divisi manajemen risiko dan juga divisi kepatuhan untuk memperbaiki dan menyesuaikan dengan rekomendasi yang mereka berikan jika diperlukan. Yang ketiga ini ada review dan penyesuaian. Setelah pengujian tadi, bidang SPO melakukan koreksi terhadap ketentuan yang sudah diuji berdasarkan hasil pengujian. Proses ini mencakup perbaikan terhadap kesalahan yang ditemukan dan juga rekomendasi yang diberikan oleh divisi terkait. Kemudian keempat, tanda tangan PIC kepala bidang. PIC di sini adalah seseorang yang bertanggung jawab terhadap ketentuan yang dirancang dan juga kepala bidang sendiri. Setelah revisi dilakukan, hasil revisi ketentuan operasional diserahkan kepada person in charge atau PIC dan kepala bidang untuk ditandatangani sebagai bentuk konfirmasi bahwa ketentuan tersebut sudah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir diserahkan ke direksi. Setelah mendapatkan persetujuan dan tanda tangan dari kepala bidang, dokumen tersebut akan diserahkan kepada direksi untuk ditandatangani sebagai bentuk finalisasi. Dan ketentuan yang telah disetujui akan disosialisasikan dan dijalankan ke seluruh unit PT Bank Sumut. Melalui tahapan-tahapan ini, proses penyesuaian ketentuan operasional dilakukan secara menyeluruh dan terstruktur untuk memastikan setiap ketentuan yang diterapkan sudah sesuai dengan prinsip yang berlaku. Selanjutnya, ada permasalahan selama pelaksanaan penyesuaian ketentuan operasional. Salah satunya ketidaksesuaian ketentuan dengan ruang lingkup kerja bidang SPO. Nah, ketidaksesuaian ini muncul baik dari aspek tugas, wewenang maupun implementasi kebijakan yang menyebabkan beberapa ketentuan tidak dapat diakomodasi dengan baik oleh bidang SPO. Dampak dari permasalahan ini adalah yang pertama, penundaan proses konfirmasi oleh direksi. Jadi, proses konfirmasi ketentuan dilakukan oleh direksi maupun penerbitan ketentuan kepada divisi operasional nantinya pastinya mengalami penundaan. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian dalam ruang lingkup kerja yang menghambat kelancaran alur persetujuan dan realisasi ketentuan. Kemudian yang kedua, keterlibatan divisi manajemen risiko dan divisi kepatuhan. Untuk menyelesaikan masalah ini, bidang SPO harus melibatkan divisi manajemen risiko dan divisi kepatuhan secara lebih intensif, yang tentunya memerlukan waktu dan koordinasi lebih lanjut. Dan yang terakhir, miskomunikasi antara divisi MR, divisi kepatuhan, dan bidang SPO. Terdapat potensi miskomunikasi antara divisi MR, kepatuhan, dan bidang SPO terkait transparansi dokumentasi SOP dan job description bidang SPO di PT Bank Sumut. Nah, miskomunikasi ini bisa mengarah pada pemahaman yang berbeda tentang ketentuan operasional yang pada akhirnya mempengaruhi kesesuaian dan realisasi ketentuan yang disusun. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah-masalah ini,
kita bisa mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas dan kelancaran proses penyesuaian ketentuan operasional di masa depan. Secara keseluruhan, penyesuaian ketentuan operasional yang dilakukan oleh bidang SPO, divisi MR, divisi kepatuhan, tujuannya itu untuk memastikan bahwa ketentuan yang dirancang dapat diterapkan secara efektif dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Tetapi dalam prosesnya masih ada permasalahan ketidaksesuaian yang sering muncul, terutama karena belum konsistennya ruang lingkup petugas, wewenang, dan kebijakan antar bidang. Hal ini menunjukkan pentingnya koordinasi yang lebih baik antar bagian atau antar bidang, dan permasalahan ini bisa dianalisis dengan menggunakan teori birokrasi mesin yang menekankan pada pentingnya kejelasan tugas, wewenang, dan prosedur dalam sebuah organisasi, terutama seperti organisasi besar seperti PD Bank Sumut. Berdasarkan analisis kita sebelumnya, beberapa saran yang bisa penulis berikan adalah yang pertama, koordinasi yang lebih intensif. Jadi penulis menyarankan supaya bidang SPO ini lebih intensif dalam melakukan koordinasi dengan divisi manajemen risiko dan divisi kepatuhan mengenai ketentuan yang tidak bisa diakomodir. Hal ini untuk memastikan bahwa ketentuan yang disusun bisa diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak terkait. Kemudian yang kedua, pengembangan struktur organisasi. Disarankan agar PT Bank Sumut terus mengembangkan struktur organisasi, tugas, dan wewenang setiap bidang berdasarkan prinsip yang tadi, yaitu prinsip birokrasi mesin, dengan adanya kejelasan tugas dan wewenang yang konsisten. Proses penyesuaian ketentuan nantinya akan lebih lancar dan terhindar dari miskomunikasi. Begitu. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai laporan magang saya kepada Bapak Irwan sebagai Kaprodi kami Administrasi Bisnis mengenai mekanisme penyesuaian ketentuan operasional oleh bidang SPO dengan patokan kami adalah hasil pengujian dari divisi MR dan kepatuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.